Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gista Aulia Fitri. Saya dari kelas Manajemen Usaha Wisata dengan NIM 221030 1001. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makhluk hidup dalam ekosistem alami. Apa sih yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem itu secara umum artinya interaksi antara organisme dan organisme lainnya, serta segala sesuatu yang tidak hidup di suatu ruang dan waktu tertentu. Lalu, menurut beberapa ahli, banyak pengertian ekosistem yang dapat kita ketahui seperti dari Deput 1997 itu artinya ekosistem adalah tatanan dari satuan unsur-unsur lingkungan hidup dan kehidupan, biotik maupun abiotik, secara utuh dan menyeluruh dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, sehingga membuat makhluk hidup itu saling tergantungan. Lalu ada dari Sumarwoto 1993. Ekosistem yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan dari Woodbury 1954 dalam Setiadi 1983. Ekosistem yaitu tatanan kesatuan secara kompleks. Di dalamnya terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang yang dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh, sehingga semuanya akan menjadi bagian mata rantai siklus materi dan aliran energi. Lalu, apa sih perbedaan ekosistem dengan ekologi? Kalau ekosistem itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Apabila ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan yang lainnya. Lalu selanjutnya ada komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem ini terbagi menjadi dua, ada biotik dan abiotik. Kalau biotik itu ciri-cirinya ada hidup. Seluruh makhluk hidup di bumi terdiri dari komponen autotrof atau dapat berfotosintesis dan heterotrof atau herbivore, carnivore, detritivore, decomposer. Sedangkan abiotik itu benda tak hidup atau bisa dibilang dengan benda mati. Ciri-cirinya tuh ada fisik dan kimiawi dalam ekosistem sebagai medium atau substrat untuk berlangsungnya suatu kehidupan. Lalu apa sih contoh-contohnya? Kalau abiotik, contohnya ada udara, air, tanah, garam, mineral, sinar matahari, suhu, dan lain-lainnya. Kalau biotik, itu contohnya ada tanaman, tumbuhan, manusia, hewan, dan benda hidup lainnya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip ekologi. Prinsip ekologi itu ada 3, ada interaksi, saling ketergantungan, dan keanekaragaman. Selanjutnya ada satuan-satuan ekosistem. Satuan ekosistem ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada individual, yang kedua ada populasi, yang ketiga ada komunitas. Untuk yang individual itu makhluk hidup tunggal. Dia hidup dengan sendiri. Contohnya ada seekor burung atau seekor kuda atau seorang. Yang kedua ada populasi. Kalau populasi ini adalah sekelompok makhluk hidup atau individu yang sejenis mendiami suatu tempat. Contohnya ada sekelompok kuda, sekelompok burung. Jadi dia satu jenis. Kalau burung ya berarti dengan beberapa burung lainnya, kalau kuda dengan beberapa kuda lainnya. Nah, sedangkan komunitas ini kumpulan populasi yang berbeda, namun hidup pada satu tempat yang sama, seperti ada kuda dengan kambing, dengan sapi, hidup dengan bersamaan di satu tempat yang sama. Atau di hutan ada anjing, ada burung berterbangan, lalu ada kupu-kupu. Itu masuknya dalam suatu komunitas. Selanjutnya ada interaksi. Interaksi itu adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika 2 atau lebih objek saling mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Seperti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau ingin melakukan untuk bertahan hidup, untuk melakukan perkembangbiakan, itu pasti akan membutuhkan bantuan sehingga akan terjadi interaksi. Nah, interaksi ini terbagi menjadi 3. Ada yang membentuk jaring-jaring makanan, ada yang menjadi rantai makanan, ada yang membentuk piramida ekologi.
Yang membentuk jaring-jaring makanan itu adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Teman-teman bisa lihat di situ jaring-jaring makanan, ada yang tumbuhan akan dimakan oleh belalang, belalang akan dimakan oleh laba-laba, lalu laba-laba akan dimakan oleh ular, lalu ular akan dimakan oleh elang, atau tumbuhan itu akan dimakan oleh kelinci, lalu kelinci akan dimakan oleh rubah. Lalu ada burung pemangsa serangga itu akan memakan rubah. Jadi mereka akan berinteraksi satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu secara jaring-jaring makanan. Kalau secara rantai makanan, itu dia berurutan, akan dari produsen, lalu dia menuju ke tingkat 1 atau konsumen primer, lalu menuju ke tingkat 2 konsumen sekunder, lalu menuju ke tingkat 3 konsumen tersier, dan puncak terakhir atau tingkat puncak yaitu konsumen tingkat keempat. Selanjutnya ada piramida ekologi. Kalau dari piramida ekologi itu yang pertama produsen atau sebagai trofik 1, lalu ada konsumen primer sebagai trofik 2, lalu ada konsumen sekunder sebagai trofik 3, dan ada konsumen tersier atau puncak sebagai trofik 4. Baik, selanjutnya yang kedua ada saling ketergantungan. Saling ketergantungan itu maksudnya hubungan yang ditimbulkan untuk memenuhi kebutuhan hidup makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Nah, hubungan ini disebut dengan simbiosis. Simbiosis terbagi menjadi 3, ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme ini hubungan yang saling menguntungkan. Jadi makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain ketika melakukan simbiosis mutualisme akan saling menguntungkan. Contohnya ketika kupu-kupu dan lebah membutuhkan nektar pada bunga sebagai makanan, sementara bunga membutuhkan kupu-kupu dan lebah untuk membantu melakukan penyerbukan. Itu disebut dengan simbiosis mutualisme. Kalau simbiosis komensalisme itu adalah simbiosis yang satu diuntungkan, yang satu tidak diuntungkan, tidak pula dirugikan. Dan yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Itu adalah simbiosis yang satu diuntungkan, namun yang satu dirugikan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.